Selamat pagi semuanya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pembelahan sel. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas organ reproduksi pada manusia. Nah, sebelum Pak bahas lebih lanjut, Pak tekankan, konten berikut ini merupakan konten pendidikan, bukan konten pornografi ataupun porno aksi. Pada pembelajaran IPA, tidak ada istilah tabu. Semasih hal tersebut berkaitan tentang pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, kita akan bahas organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini ada gambar sama dengan yang ada di buku paket kalian ya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 8. Di sini ada gambar. Ada yang sudah mengisinya. Nah, jika kalian sudah mengisi, sekarang kita cocokkan ya. Kita mulai dari nomor A. Yang nomor A itu adalah penis. Nah, jadi yang biru ini adalah penis. Kemudian yang B ada testis. Ini seperti telur. Kemudian di luar dari testis itu ada skrotum yang nomor C ya. Kemudian ada epididymis yang seperti topi. Kemudian nomor E ada pars differens, itu berupa saluran. Nomor F ada uretra, juga berupa saluran. Kemudian yang G ada kelenjar vesicula seminalis, ini kelenjar. Kemudian ada juga kelenjar prostat pada bagian nomor H. Yang terakhir nomor I itu adalah kelenjar Koper. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya dari organ reproduksi laki-laki ini. Nah, kita mulai dengan penis. Penis itu terbentuk dari otot, dia tidak memiliki tulang ya. Nah, di gambarnya yang bagian yang biru ini, dia tidak ada tulangnya, dia cuma terbentuk dari otot aja. Pada ujung penis ini terdapat semacam lipatan kulit, itu disebut dengan kulup. Pada umat muslim biasanya kulup ini dipotong saat sunatan atau khitanan. Fungsi dari penis itu adalah sebagai saluran kencing, kemudian juga sebagai saluran sperma. Kemudian ada skrotum. Nah, skrotum ini berbentuk seperti kantong ya. Dia terletak di dekat penis. Dia bentuknya seperti lipatan-lipatan kulit. Di dalam skrotum itu terdapat 2 buah testis atau sepasang testis ya. Bentuknya dia bulat seperti telur. Fungsi dari skrotum itu adalah menjaga testis agar suhunya tetap optimal atau sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian ada testis. Dia merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat seperti telur. Dia berada di dalam skrotum ya. Dia berjumlah 2 buah atau sepasang. Ini memiliki fungsi yang paling penting pada organ reproduksi, yaitu memproduksi sel sperma. Selain sel sperma, dia juga memproduksi hormon testosteron. Untuk fungsi testosteron nanti kalian baca di buku paket ya. Nah, di sini ada fungsi dari hormon testosteron pada halaman 10 dan 11. Kemudian ada epididymis. Nah, ini merupakan saluran yang melekat pada testis ya. Dia keluar dari testis. Dia berbentuk seperti tanda koma. Kalau di gambar ini, di buku paket, seperti topi ya. Topi daripada testis. Dia warnanya oranye. Kemudian ukurannya kurang lebih 4 cm. Fungsinya itu untuk menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Dengan kata lain, dia itu fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian ada pars differens. Pars differens di gambar di buku paket dia terlihat ada saluran yang panjang ya, yang paling panjang. Itu disebut dengan pars differens. Dia menghubungkan antara epididymis dengan uretra.
Dia fungsinya, seperti yang tadi ya, menghubungkan epididymis dengan uretra. Jadi saluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Kemudian ada uretra. Ini merupakan saluran yang paling terakhir dari saluran reproduksi laki-laki. Uretra ini terdapat di dalam penis. Nah, di sini ada warna merah, di dalam warna biru ini ada warna merah. Itulah uretranya. Nah, dia berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Selain tempat keluarnya sperma, dia juga sebagai tempat keluarnya air kencing atau urin. Mungkin ada yang tahu istilah pengeluaran sperma. Pengeluaran sperma itu disebut dengan istilah apa? Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Proses keluarnya sperma itu dikenal dengan istilah ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis. Nah, di sini ada berbentuk kantung, dia agak kisut. Ukurannya kurang lebih 5 cm. Dia terletak di belakang kantung kemih. Kantung kemih itu kantung yang menyimpan urin atau air kencing kalian sebelum dikeluarkan. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini dia akan menghasilkan suatu cairan. Cairan itu bersifat basah. Dia mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nanti kalian cari tahu ya, apa fungsinya cairan itu, kenapa dia bersifat basah, kenapa mengandung fruktosa, kenapa mengandung hormon prostaglandin, dan juga kenapa mengandung protein pembekuan. Kalian cari tahu itu. Kemudian ada kelenjar prostat. Kalian mungkin sering mendengar ada orang yang mengalami gangguan prostat. Nah, sekarang kita pelajarin tentang kelenjarnya, kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berwarna keputihan. Dia bersifat agak asam dan mengandung beberapa zat, yaitu yang pertama ada asam sitrat. Dia sebagai sumber energinya. Kemudian ada enzim, diantaranya ada pepsinogen, lisosim, dan amilase. Kemudian ada seminal plasmin. Nah, seminal plasmin ini dia berfungsi sebagai antibiotik atau pencegah bakteri ya, pembunuh bakteri. Jadi dia melindungi sperma itu dari gangguan bakteri. Kemudian, nah yang terakhir ada kelenjar koper, bulburetra. Kelenjar koper. Ini fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, cairan itu berfungsi untuk melindungi sperma. Caranya melindungi itu dengan menetralkan urin yang masih tersisa dalam uretra. Tadi kan uretra itu sebagai saluran sperma dan juga sebagai saluran urin. Urin itu mengandung zat yang bersifat asam, jadi perlu dinetralkan dengan zat basah. Jadi jika di saluran uretra sudah netral, sperma itu tidak akan rusak saat terjadi ejakulasi. Nah, itu organ reproduksi pada laki-laki. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang organ reproduksi pada perempuan. Sampai jumpa di video berikutnya.